Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok yang dimana kita ngambil sedikit sistem pakar diagnosa perusahaan motor metrik. Yang dimana kelompok kita terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Putu Agus Adi Saputra dengan 5 Heri 70, terus juga ada Putu Heri Saputra dengan 5 Heri 62, ada Karmado Graha dengan 5 Heri 39, dan terakhir saya sendiri Gede Merawut Wardana dengan 5 Heri 44. Jadi kenapa sih kita memilih topik ini? Yang pertama itu banyak pengguna PT. Jadi populasi yang harus meningkat menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang semakin besar untuk layanan perbaikan dan pemeliharaan yang cepat dan akurat. Terus yang kedua, kurangnya akses ke pakar. Jadi tidak semua bengkel memiliki akses ke pakar mekanik yang berpengalaman. Dan yang terakhir itu efisiensi waktu dan biaya. Jadi sistem pakar diagnosa perusahaan dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan dan menghemat biaya operasional. Jadi adapun metode yang kita gunakan di mana kita menggunakan metode forward chaining karena metode ini memulai dari gejala yang dialami oleh pengguna dan menggunakan aturan-aturan yang ada untuk mencapai kesimpulan sehingga sangat cocok untuk diagnosa berbasis gejala. Nah, forward chaining ini juga memungkinkan penambahan data baru selama proses diagnosa berlangsung sehingga analisis dapat diperbarui secara real time untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, itu dia teman-teman untuk materi yang saya sampaikan. Nanti materi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Anwar dan tadi dari teman saya. Kita data saya tahu yang digunakan. Ini mungkin atau ada pemilihan motor untuk memahami kebutuhan dan pendapatan mereka terhadap aplikasi. Jurnal-jurnal terdahulu melakukan analisis pada jurnal terdahulu. Kode kerusakan, kode penyakit, tipe 1, nama penyakit, mati, solusi, ganti dengan misi baru. Kode penyakit tipe 2, nama penyakit aki mati, dan melemah, solusi, aki, kawas melemah, hilang, atau ganti aki. Penyakit, kode penyakit tipe 3, nama penyakit, karburator kotor, solusi, membersihkan karburator secara salah. Kode penyakit tipe 4, nama penyakit oli habis solusi itu penyakit tipe 4. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu kode gejalanya. Nah, di sini ada kode gejala dan nama gejalanya. Yang G01 itu nama gejalanya motor tidak bisa dinyalakan. G02 itu lampu indikator menyala terus. G03 suara mesin kasar. G04 nama gejalanya asap knalpot berwarna putih. G05 konsumsi bahan bakar boros. Nah, G06 itu nama gejalanya terdapat bau terbakar. G07 akselerasi lambat. G08 overheating. G09 rem tidak berfungsi. G10 ban cepat aus. Nah, selanjutnya G11 suara berisik saat berbelok. G12 motor sulit dikendalikan. G13 busi cepat mati. G14 karburator tersumbat. G15 karburator tersumbat. Nah, di sini ada pun aturan-aturannya. Yang pertama itu kode aturan A01 yaitu aturannya if motor tidak bisa dinyalakan dan busi mati. Nah, A02 if lampu indikator menyala terus dan aki lemah. Nah, A03 if suara mesin kasar dan karburator kotor. Yang ke A04 if asap knalpot warna putih dan oli mesin habis. A05
if konsumsi bahan bakar boros, dan rem blong. A06 if terdapat bau terbakar dan busi mati. Nah, selanjutnya itu A07 if akselerasi lambat dan aki lemah. Selanjutnya yaitu aturan nomor A08. Aturannya yaitu if overheating dan karburator kotor. A09 if rem tidak berfungsi dan only mesin habis. A10 if ban cepat aus dan rem blong. Nah, selanjutnya yang A11 if suara berisik saat berbelok dan businya mati. A12 if motor sulit dikendalikan dan aki lemah. Nah, A13 if busi cepat mati dan karburator kotor. A14 if karburator tersumbat dan oli mesin habis. A15 if oli bocor dan rem blong. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan ya sistem pakar yang telah kami buat, yang bernama itu sistem pakar diagnosa motor penyakit pada motor matic. Jadi di sini ada beberapa menu ya. Di sini merupakan penampilan berandanya. Terus kemudian ada menu diagnosa, terus ada menu data gejala, terus ada menu data penyakit dan juga ada aturan. Kita mulai dari data gejala, di mana di sini kita ada 15 gejala ya. Yang pertama ada motor tidak bisa dinyala, terus lampu indikator menyala terus ada suara mesin kasar dan seterusnya. Nah, di sini juga ada tombol aksi yang dimana ada edit dan hapus. Misalnya kalau kita mengedit, nah di sini bisa terlihat kita bisa mengubahnya. Misalnya motor tidak bisa dinyalakan berubah jadi apa ya? Motor bisa dinyalakan. Ya, seperti itulah misalnya. Simpan perubahan. Nah, di sini terlihat ada gejala berhasil diperbarui. Nah, motor tidak bisa dinyalakan. Nah, di sini juga ada tombol tambah gejala ya. Misalnya kita kasih kode gejalanya itu misalnya G, pakai G16 coba. Pakai G16, terus gejalanya itu motor susah hidup gitu misalnya. Susah hidup. Tambah. Nah, gejala berhasil ditambahkan, kita dilihat di sini G16 terlihat di sini motor susah dihidupkan. Misalnya di sini juga kita bisa menghapus ya. Di sini juga terlihat tombol konfirmasi yakin ingin menghapus gejala ini. Misalnya kita klik OK. Nah, G16 sudah dihapus. Di sini ada menu untuk data penyakitnya, yang dimana kita bisa memperbarui ya penyakit pada motor matic. Misalnya tambah penyakit apa ya, misalnya lampu klap klip gitu deh, misalnya klap klip. Nah, nama kode, oh salah ini kode penyakitnya. Kalau kode penyakitnya itu pakai P ya, misalnya P06. Nama penyakitnya misalnya lampu klap klip. Solusinya, kalau ini solusinya itu kita biasanya bertanya pada bengkel motor, misalnya solusinya apa ya, mengganti kabel gitu deh, mengganti kabel. Misalnya tambah. Nah, di sini sudah terlihat P06 lampu klap klip, solusinya itu mengganti kabel. Di sini juga ada tombol edit hapus sama seperti di tabel diagnosa. Maksud saya data gejala. Misalnya di sini saya hapus, coba hapus. Atau jangan hapus dulu deh. Edit.
Nah, di sini sama seperti simpan perubahan sama. Kemudian di sini ada aturan, data-data aturannya. Misalnya kalau penyakitnya ini, terus maksud saya jika gejalanya ini, penyakitnya ini gitu. Kayak if, pakai if gitu. Forward chaining kan berbentuk aturan gitu. Misalnya kita di sini tambah aturan ya. Untuk aturannya itu sebentar kode aturan. Nah, kode aturannya itu kita pakai A12 deh, misalnya A12. Kode gejalanya apa? Misalnya gejalanya itu motor sulit dikendalikan. Kode penyakitnya kita tambahkan, misalnya apa ya, lampu klap klip deh, lampu klap klip tambah. Oke. Nah, di sini terlihat di A12 tuh ada apa namanya? Terlihat aturannya. Di sini ada untuk kode gejalanya G12, terus kode penyakitnya itu P06. Sini juga sama, ada tombol edit dan hapus. Kita hapus. Kita lihat paling bawah. Nah, sudah terlihat tidak ada. Itu terus kita ke fitur utamanya yang dimana diagnosa. Misalnya kita di sini memilih beberapa gejala ya, misalnya motor tidak bisa dinyalakan, terus lampu indikator menyala terus di sini ada apa, misalnya rem tidak berfungsi, terus ada overheating. Nah, di sini kita ada tombol diagnosa. Misalnya kita pencet diagnosa ini, terus keluarlah hasil diagnosanya tuh. Contohnya seperti busi mati, ganti busi dengan yang baru. Nah, mungkin tadi ada gejala-gejalanya yang disebutkan tadi, terus masuk ke penyakitnya busi mati. Terus di sini ada aki lemah, terus ada karburator kotor, dan yang terakhir ada oli mesin tuh habis. Nah, di sini juga kita sudah menyediakan solusinya. Solusinya itu yang pertama busi mati, ganti busi dengan yang baru. Terus cek aki, jika lemah maka isi ulang atau ganti aki. Terus yang bersihkan karburator secara berkala, dan yang terakhir ini ada isi ulang oli mesin. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita bisa memilih lagi, dan di sini juga kita bisa menambahkan lagi ya untuk gejala-gejalanya ini. Masih bisa diperbarui nih data-datanya. Baik, mungkin sekian saja untuk demo penggunaan sistem pakar diagnosa penyakit pada motor matic. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Putra Agus Hadi Saputra, dan terima kasih.